Terima kasih Bapak Moderator. Barangkali saya hanya ingin menginformasikan saja beberapa informasi. Yang pertama, barangkali saya tidak melihat dari sisi kajiannya, karena kajiannya mungkin dari rekan-rekan akademisi yang atau bapak-bapak yang lebih berkompeten lah yang menanggapi. Tapi yang pertama, begini, saya informasi saja. Beberapa waktu yang lalu saya pada saat ketemu dengan Bapak Gubernur, beliau mengatakan menginginkan ada sebuah kajian mengenai transportasi Yogyakarta. Okay. Oleh karena itu barangkali kajian ini cukup bagus gitu ya. Kalau bisa di dalam waktu dekat bisa diinformasikan kepada Bapak Gubernur. Mengapa demikian? Karena tampaknya akan ada kajian-kajian lanjutan yang dimintakan kepada, saya nggak tahu dimintakan kepada siapanya, saya belum tahu, tetapi memang beliau ingin sekali ada sebuah kajian tentang transportasi di Yogyakarta, apalagi nanti dikaitkan dengan pembangunan lapangan udara yang di Kulon Progo, seperti apa anunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi memang dikatakan bahwa pengembangan transportasi atau public transportation ini memang perlu sebuah subsidi dari pemerintah. Saya melihatnya bahwa memang di dalam implementasinya rasanya memang perlu perlu koordinasi, perlu interaksi dari semua instansi yang ada, gitu. Karena tidak mungkin, menurut pikiran kami, tidak mungkin mengembangkan Trans Jogja tanpa mengembangkan tata kotanya. Tidak mungkin mengembangkan Trans Jogja tanpa pengembangan dari tata parkir dan sebagainya. Tidak mungkin mengembangkan Trans Jogja tanpa harus mengatur tata niaga, perpajakan seperti tadi juga saya sebutkan, pajak untuk kendaraan, nggak mungkin. Artinya semua pihak kalau memang ingin mengembangkan Trans Jogja ke depan, memang semua pihak agar terlibat di dalamnya, gitu ya. Dan semuanya mungkin bisa ikut andil di dalam pengembangannya. Nah, itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, saya terima kasih dengan kajian ini, karena memang ke depan saya juga akan dari Bank Indonesia sendiri ada sebuah kajian lagi bagaimana meningkatkan pemanfaatan public transportation ini dari sisi masyarakat. Saya kaitkan dengan peranan perbankan di dalam meningkatkan pemanfaatan produk-produk perbankan dalam pengembangan transportasi di Jogja. Itu yang sebenarnya kita lakukan, karena memang saya sudah pernah bicara mungkin dengan Pak Yori dan sebagainya di tempat kami, dan juga dengan Aino kalau salah, iya. Karena mungkin saja dengan produk-produk flash, produk-produk e-money yang ada yang berkembang sekarang, itu bisa dimanfaatkan untuk pengembangan transportasi. Ini jadi saya terima kasih banyak atas kajian ini. Kemudian mungkin yang terakhir saya hanya tadi melihat bahwa ini pengembangan ini menuju yang ideal di tahun 2015, atau pengembangannya adalah 2015 sampai 2022, gitu ya. Sementara saya melihat bahwa kondisi transportasi di Jogja semakin, kalau tidak dibenahi mungkin semakin, seperti tadi yang dikatakan, semakin semrawut lah kalau saya bilang, gitu ya. Tidak pada saat tahun 80-an pada saat saya kuliah di sini, gitu kan. Ini kan beda sekali, gitu ya. Sementara baru tahun 2015 artinya mulai proses pengembangannya. Saya nggak tahu apakah ada terapi, gitu ya, terapi transisi antara 2014-2015 ini yang, karena saya mungkin dari sisi implementator, gitu ya, kira-kira yang bisa diusulkan kepada pemerintah daerah ataupun ada instansi-instansi yang ada untuk di masa transisi ini. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Sudah, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Mas Rimawan, saya kira surveinya menarik dan kebetulan saya dan Pak Dino ini sudah berinteraksi sejak saya masih sebagai staf ahli gubernur mengawal urban transport ke depan, terutama Trans Jogja, dan juga saya kira tidak hanya Trans Jogja, tapi semua mode transportasi di Jogja ini harus diintegrasikan modenya, ya. Dan ini saya berikan catatan, mungkin dari hasil riset ini saya kira banyak yang menarik dan perlu kita kritisi dan kita tindak lanjuti. Kebetulan saya hadirkan di sebelah kiri saya Direktur Utama PT Anindya Mitra Internasional yang saat ini adalah operator ya Bu ya, bersama-sama dengan JTT ya. Namanya bukan operator Bu. Kita penyewa, Pak. Nah, penyewa. Nah, tapi yang penyewa tapi memiliki 20 bis ya. Jadi konstelasinya itu dari 74 bis, 20 itu dimiliki oleh Prusda. Nah, makanya justru bagaimana tahapannya nanti agar ke depan yang seperti dibilangkan Mas Rimawan tadi, bagaimana agar 2015 ke depan itu ada transisi ke fully ke BUMD ataukah nanti ada yang lain. Nah, lihat tayangan berikutnya, jangan kemana-mana. Kalau kita lihat tadi, saya akan langsung saja Mas Rimawan. Kalau tadi saya kira kalau dari segi akademis saya tidak worry karena Mas Rimawan ini memang ahli game teori dan suka bermain game tadi. Saya akan langsung ke sini. Sebenarnya kalau intinya gini Mas Rimawan, kalau kita lihat arah perkembangan kota itu di seluruh dunia ini ada 3 pola yang bisa kita gambarkan. Pertama adalah monocentric city, yaitu di sini contoh yang paling gampang itu adalah Jabodetabek Jur, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur, tambah sekarang dengan Banten gitu loh. Ya kan? Nah, ini adalah sebenarnya monocentric karena tadinya hanya satu pusat kota. Ya, yaitu Jakarta. Tapi kemudian sekarang sudah menjadi minimal itu tiga titik itu jadi network cities ya. Kalau kita lihat perkembangan Jakarta, kemudian Bandung, minimal koridor city 2 titik ini kok bisa lentas sendiri. Nah, minimal 2 ini kalau sekarang perkembangannya. Tapi arahnya ke depan harusnya kita kembangkan network cities di seluruh Indonesia. Di seluruh Pulau Jawa kalau kita bicara Pulau Jawa. Ya, misalnya kalau di Jawa Tengah ini dengan Joglo Semar, Yogyakarta, Solo Semarang, ya kita tahu kan Joglo Semar itu lebih banyak Semar Loyonya. Jadi Semar Loyonya itu lebih banyak. Artinya hanya Semarang dan Solo, tapi Jogjanya ditinggal gitu loh. Karena seolah-olah provinsi berbeda gitu loh. Tapi siapa yang mempopulerkan Borobudur itu orang Jogja, bukan orang Jawa Tengah sebenarnya. Karena turis-turis kan datangnya ke Jogja, tidak lewat Semarang. Jadi kadang-kadang susah ini Mas Rimawan. Ada ego fanatisme daerah yang luar biasa. Nah, koridor city tadi contoh yang paling bagus kalau di Kalimantan adalah Samarinda Balikpapan, kalau di Jawa Timur Surabaya Malang. Nah, ini contoh-contohnya tadi. Dan ini memang coba kalau kita potret, ini kita lakukan studi namanya arus barang dan arus orang. Dan ternyata yang menarik kalau di Jawa Tengah ini Joglo Semar tadi itu sudah terjadi. Dan memang akan dipermudah, dipercepat lagi dengan jalan tol dari Semarang ke Solo, ya. Tetapi jalan tol dari Jogja ke Bawen maupun Semarang sampai sekarang itu masih insya Allah gitu. Insya Allah itu masih nggak jelas kapan itu akan dimulai. Karena saya sudah lihat perencanaannya itu sudah 3-4 tahun yang lalu dan itu melewati bagus sekali sebenarnya rencananya, melewati Ketep, kemudian melewati Solo Tigo dan seterusnya. Tapi masih insya Allah nggak tahu karena begitu ide itu dilontarkan langsung yang berbicara itu pasti RCTI gitu loh, rombongan calo tanah Indonesia itu. Jadi mulai begitu udah ditentakan oleh Pemda lewat mana itu RCTI berbicara, tanah langsung naik gitu loh. Ya, ini problem yang harus kita cermati kalau kita membangun transportasi umum di maupun jalan itu mau lewat mana itu akan pasti nanti berkaitan dengan RCTI. Lalu kemudian, saya coba untuk membreakdown lagi Mas Rimawan, kalau kita lihat penduduk DIY ya, itu menarik kalau kita lihat sensus penduduk ya selama 3 dekade terakhir ini, ya pertumbuhan kota itu cenderung terkonsentrasi di kota Jogja dan Sleman. Tapi yang menarik kota Jogja itu mengalami pertumbuhan penduduk yang negatif. Ya ini menarik loh, karena selama 10 tahun terakhir itu malah turun. Yang meningkat drastis, yang paling tinggi pertumbuhan penduduknya itu Sleman, kalau kita lihat.
ya, dan persentase penduduk yang tinggal di Sleman dari seluruh provinsi di DIY mencapai 31,6, diikuti oleh Bantul, ya, diikuti oleh yang lain-lainnya itu Samina wa Atokna lah ngikutin, ya. Nah, saya akan langsung ke hasil review tim P2EB yang dikomandani Mas Rimawan tadi. Menarik kalau kita lihat berbagai macam analisisnya tadi, saya akan langsung saja temuan-temuannya. Tapi kalau kita lihat tadi Mas, kalau kita lihat bicara kondisi Trans Jogja, ya, yang sekarang ini kapasitas untuk tempat duduk, untuk orang duduk itu 22, 19 orang itu berdiri. Lalu tadi kapasitas yang dimiliki oleh Perusda PT AMI tadi 20 unit, sisa sementara yang mayoritas itu oleh JTT. Maka harusnya JTT juga diundang ini. Ada nggak dari sini yang JTT yang diundang? Tidak diundang. Ini Bu Diah pun saya undang gitu loh, secara khusus gitu, karena ini yang nanti melakukan kan Perusda tadi, tapi pelakunya tidak diundang, makanya sengaja beliau saya undang. Dan kalau kita lihat memang Trans Jogja adalah angkutan umum yang belum massal sebenarnya, karena kita tahu ada banyak permasalahan di sini, ya. Lalu kemudian load factor. Kalau kita lihat load factor ya dari bis kota itu hanya 27%. Sementara untuk Trans Jogja itu 40%. Ini makanya perlu kita lihat tadi bagaimana kalau kita bandingkan bis kota dengan Trans Jogja, ini saya kira perlu kita hati-hati melihat faktor-faktornya. Lalu karakteristik Trans Jogja yang sudah dimulai sejak tahun 2004 kalau kita lihat tadi, ya, dan menarik kalau kita lihat karena ini kan ada shelter khusus, ada ticketing, ada modern bus fleet dan sebagainya. Ini saya kira menarik untuk kita jadikan studi kasus yang real di Jogja ini. Hanya pertanyaan ke depan, apakah ini akan jadi busway? Ada jalur khusus untuk Trans Jogja kayak busway di Jakarta, ya? Apakah nanti juga akan ada integrated mode of transportation, tidak hanya Trans Jogja, tapi dengan Kopata, dengan bis kota, lalu bahkan dengan nanti yang tadi disinggung Pak Arief tadi dengan airport yang baru nanti Pak. Karena itu desainnya memang akan ada jalur khusus kereta api, tapi tidak jelas jalur khusus bisnya itu lewat mana dan siapa yang nanti yang akan mengoperasionalkan itu masih belum jelas. Jadi saya kira nanti ke depan, saya kira kita perlu melihat tadi bagaimana perkembangan kota ini ke depan, ya, dengan adanya bandara baru. Tidak hanya bicara yang existing sekarang. Kalau nanti existing yang sekarang saja itu kan akan mengalami perubahan begitu bandara kita pindah ke Kulon Progo atau kemana, tergantung nanti kemana. Kemudian juga tadi saya lihat ini Mas Riwan yang tentang kelembagaan tadi, sistem 3 dan 3,5 tingkat tadi. Wah, namanya lucu loh, kok 3,5 tidak 4 itu loh Mas. Kayaknya ada BUMD-nya diselipkan di tengah gitu, ada setengahnya di situ. Ya, saya langsung ke sini. Kalau tadi lihat perbandingan sistem ini untuk meng-highlight tadi, ini kan kalau kita lihat perbandingan 3 tingkat dengan 3,5 tingkat tadi, perbedaannya kan UPTD, BLU atau BUMD itu ada kontrak kerja dengan para operator, ya kan? Nah, ini perbedaannya di sini. Sementara de facto-nya tadi ini bukan UPTD ini, JTT ini dengan PT AMI sekarang, ya. Makanya justru kalau PT, makanya nanti yang ditanya Bu Diah nih, kalau nanti diserahkan semua BUMD siap enggak? Pertanyaan gitu aja nanti. Ya, lalu kemudian evaluasi tadi, kalau kita lihat evaluasi ekonominya dengan impact evaluation, saya kira input, output, outcome, ini kan surveinya terbatas dilakukan di Jalan Kusuma Negara untuk jalur 1A dan 2B Trans Jogja dibandingkan jalur 4 Kopata. Wah, ini yang saya agak worry terus terang karena hanya jalur ini yang yang disurvei gitu loh, ya. Saya kira perlu diakui keterbatasan surveinya ini Mas Rimawan. Karena kalau kita lihat dari biaya Trans Jogja dan biaya Kopata, pertanyaan mendasar yang perlu saya ajukan pada tim, apa temuan utama analisis perbandingan biaya Trans Jogja dan Kopata? Karena saya bolak-balik tadi ini so what gitu loh. Kalau sudah dapat ini itu tuh so what, ngapain gitu loh. Ya, banyak analisis perbandingan kerja Trans Jogja dan bis kota yang inkonklusif karena not available datanya. Jadi juga ini agak susah nih kalau datanya tidak ada atau missing in action gitu kan. Maka rekomendasinya kan jadi inkonklusif, tidak strong gitu loh. Ya kan? Contoh misalnya nanti kalau Bapak Ibu sekalian lihat tabel 5 di halaman 42 dan tabel 6 di halaman 45. Pertanyaan mendasar adalah ini mengusulkan rekomendasi kebijakan apa bagi manajemen Trans Jogja dan Pemprov DIY.
apakah apa yang perlu kita rombak, apa yang perlu kita tindak ulang, ya. Saya kira menarik nanti kalau Mas Rimawan dan tim nanti mengelaborasi itu, ya. Lalu kemudian juga tim saya kira memberikan beberapa rekomendasi tentang evolusi Trans Jogja ke depan. Ini saya kira yang paling seksi justru di sini, karena kalau kita lihat dikatakan nggak lupa lamanya bahwa dalam 1 tahun dua tahun ke depan itu UPTD. Mengapa UPTD? Pertanyaannya tidak dijawab. UPTD kok UPTD kok tidak langsung tadi JTT dan BUMD itu yang sebagai joint operation di situ dan joint ownership. Kemudian juga 2015 sampai dengan 2022 dimungkinkan jadi BLU dan disertai peningkatan cakupan Trans Jogja. Saya setuju skema monitoring dan evaluasi Trans Jogja perlu didesain dari sekarang. Yes. Tapi kalau kita lihat 2015 itu tinggal 1 tahun lagi, sebentar lagi kan sudah ganti tahun 2014 gitu loh. Artinya dalam 1 tahun ke depan itu harus kita lakukan feasibility study secara lebih menyeluruh. Kemudian juga pasca 2022 dimungkinkan pembentukan BUMD yang mengelola seluruh angkutan umum di DIY. Ini sangat ideal. Pertanyaannya, mau nggak, berani nggak melakukan perubahan? Ya, mau dan berani, Mas. Ini mau dan berani nggak melakukan perubahan? Ya, saya kira nanti kalau ini nanti butuh bicara secara khusus ini, Pak. Pak Dino ini harus bicara secara khusus nanti dengan ngerso dalem ini. Tergantung pembisiknya soalnya nanti. Tergantung pembisiknya, Mas Riman. Lalu kemudian diperencanakan tadi, saya kira perencanaan yang matang itu perlu cetak biru pengembangan, kemudian pengembangan jaringan, pengembangan armadanya, tidak hanya Trans Jogja, tapi juga dengan Kopata, dengan Aspanda dan seterusnya. Pokoknya ini harus kita jadikan integratif planning gitu loh. Kemudian tadi saya tertarik dengan tata kelola Trans Jogja tadi yang sebenarnya kalau kita lihat dari analisis tata kelolanya dari UPTD, BLU dan BUMD, pertanyaan mendasar tadi kan siapa operator Trans Jogja? Dasar analisis efektivitas UPTD, BLU, dan BUMD sebagai operator Trans Jogja perlu dirinci dengan metode yang lebih rigorous. Karena tadi kan ini ada plus minusnya masing-masing pilihan itu. Ya, saya kira plusnya kita terima, minusnya itu apa yang harus kita cermati, ya kan? Lalu saya agak worry karena kenapa tahapannya amat lama pasca 2022 gitu loh. Ya, itu artinya kan masih beberapa tahun lagi. Sejak keburu lalu lintas itu stuck in the middle gitu loh, Mas. Loh, betul, itu karena saya lihat ini pertumbuhan sepeda motor itu 10,9% per tahun loh. Dengan tambahan sepeda motor baru per bulan itu 6.000 unit per bulan di Jogja ini. Wah, saya bayangkan kalau nanti 2022 itu kita stuck in the middle, nggak jalan lagi itu. Saya takut itu. Ya, jadi makanya justru yang ini langkah strategik inilah yang harus kita percepat, kita akselerasi. Jangan sampai nanti kita beli mobil, beli sepeda motor, akhirnya nggak jalan kemana-mana gitu. Stuck in the middle, ya kan? Karena mobil pertumbuhannya 7,7%. Ya, tapi ini jauh lebih rendah daripada Jakarta. Jakarta pertumbuhannya 270 unit mobil baru per hari. Kalikan 360 hari, udah itu jumlah mobil baru yang muncul sehari per tahun nanti maupun per hari di Jakarta. Tapi ini kalau kita lihat ini relatif lebih rendah daripada sepeda motor yang 10,9%, sedangkan mobil 7,7%. Nah, survei Pak Dino dan kawan-kawan saya kira perlu di-highlight, saya pinjam ya slide-nya dikit untuk di-highlight ini supaya nanti juga bisa jadi bahan kajian dari tim P2EB ini. UPTD kelemahan dan kekurangannya apa, BLU apa, lalu dulu namanya kita sebut PIU ya Pak Dino ya. PIU, saya kira PIU ya wes bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab gitu loh. PIU ya, oke. Nah, pertanyaan saya kasih dalam tanda kurung, itu apakah itu BUMD? Nah, nanti yang bayangan kita itu apakah itu BUMD? Ya, karena we don't have any other alternative gitu loh. Nah, ini jadi pertanyaan dasar karena kita sudah diskusikan ini 2011 ini, jadi sudah 2 tahun yang lalu dan memang delivery modelnya yang dulu bayangan kita itu ini model yang bagus karena akan ada pembiayaan dari EDB ya kalau nggak salah ya, EDB dari apa ini namanya CDIA apa singkatannya Mas? CDIA ya dan EDB, dan ini akan menjadi suatu pola model yang tadi keistimewaan Jogja tadi itu jadi PPP, best practice untuk public private partnership. Nah, tapi usulan kelembagaan yang kita ajukan
itu tidak hanya berhenti di BUMD, tapi sampai pembentukan Dewan Transportasi Daerah yang anggotanya nanti gubernur, diikuti oleh asosiasi bisnis, ya, diikuti oleh bupati dan wali kota di DIY dan sebagainya. Ini perlu kita pikirkan lebih rinci nantinya. Ya, demikian juga tahapan-tahapannya ke depan. Saya kira bagaimana agar kita fokus sekarang ini, existing ini kan masih di jalur rute busway yang sekarang ini, Trans Jogja yang sekarang ini. Ke depan kita harus menambah rute. Saya kira salah satu asumsi yang harus dimasukkan di dalam analisis teman-teman tim P2AB ini, asumsinya rute itu tidak ditambah. Tapi kalau rute itu ditambah dan melalui jalur-jalur yang gemuk, saya kira orang akan berpindah. Ya, coba nanti kalau sudah saya anjurkan ke DPRD maupun juga ke PT AMI agar melayani jalur-jalur itu sampai ke Pakem. Dari Pakem sampai Ring Road, kemudian dari Godean sampai dengan kota, dari Pemda Sleman sampai dengan kota. Nanti ini artinya apa? Karena jalur itu banyak perumahan, banyak kampus. Itu selama ini tidak diservis atau tidak dilayani oleh Trans Jogja. Nah ini, jadi kalau itu terjadi nanti akan menarik. Itu tidak hanya jalur barat dan timur, tapi kita punya beberapa koridor yang bisa kita kembangkan nanti. Ya, koridor 1, 2, 3, lalu kemudian juga perbaikannya, dan juga yang tidak mudah, saya kira kalau ada ke depan kita punya busway, ya, atau Trans Jogjawi tadi, secara khusus tadi. Yang paling tidak mudah ini nanti melawan tukang parkir. Terus terang, karena ini kan pembersihan selama ini untuk parkir, kemudian dibersihkan untuk busway atau Trans Jogjawi tadi. Ini tidak mudah, ya, kita berhadapan dengan mafia yang lain. Nah, kemudian cakupan dari Trans Jogja tadi saya kira menarik, bagaimana nanti ke depan mengintegrasikan Trans Jogja, Kopata, Aspada, Puskopkar, plus juga yang mode-mode yang lain nanti. Ya, dari segi operasional, manajemen infrastruktur, ya, manajemen bisnya juga, ya, karena Budia ini pusing ini, dikasih 20 bis, ya, tapi tidak dikasih biaya untuk memperbaiki bisnya, karena biaya bisnya itu juga banyak yang rusak, ya, AC-nya nggak jalan, waduh pusing ini, diserai, wah dikiranya bisnya itu baru gitu loh, ternyata tidak gitu loh. Nah, yang penting cepat melaku, cepat untuk duit. Waduh, kacau lagi ini. Nah, ini makanya, saya melihat ke depan, ya, arah pengembangan Trans Jogja itu ada beberapa yang bisa kita pikirkan. Apakah kita seperti ini, ya, modelnya ada beberapa nih. Ada yang BRT, ya, bus rapid transportation, ya, atau yang full bus rapid transportation. Nah, mana yang akan kita pilih? Ini masing-masing kan tergantung nanti Pemda mau yang mana yang dipilih, lalu kemudian operatornya nanti cenderung yang mana. Ya, demikian juga tadi pilihan rute Trans Jogja tadi, saya kira jalur gemuk yang di Pakem ke bawah, ya, lalu kemudian yang di Godean yang di barat itu saya kira perlu kita garap secara lebih serius, karena subsidi tadi, kalau kita lihat aglomerasi Jogja tadi, ini kita petakan per kecamatan, ternyata yang menarik apa? Penduduk Jogja ini teraglomerasi, terkonsentrasi secara geografis itu di seputar Ring Road, artinya kota Jogja, dan di sepanjang koridornya. Artinya di sini ada kecamatan-kecamatan yang berdekatan dengan Ring Road, itulah growth pool-nya Jogja. Itulah yang harus jadi target nanti untuk layanan minimal Trans Jogja dalam 1-2 tahun ini. Ya, kemudian saya kira yang paling krusial adalah bagaimana nanti kita menata ulang rute tadi, jalur-jalur yang selama ini gemuk. Kalau load factor itu cuma 40%, maka pasti ada sesuatu something. Sesuatu somethingnya apa? Ada sesuatu yang perlu kita rubah dari rutenya gitu loh, karena dengan rute semakannya itu nggak begitu menguntungkan secara bisnis. Saya kira gitu Pak Mas Rimawan dan juga tim P2AB, saudara-saudara sekalian. Artinya saya menyambut baik tadi kalau kita lihat kesimpulannya, studi ini menarik, menawarkan beberapa pilihan, ya, tapi juga pilihan ini perlu kita sosialisasikan, kita diskusikan lebih intens dengan para pemangku kepentingan. Satu, penguasa Jogja, ya, tadi yang menguasai itu siapa, kemudian yang kedua existing operator dan future operatornya, ya,
Jadi mumpung ada Bu Diah di sini, mungkin teman-teman juga bisa mendengarkan bagaimana kesiapan Perusda menyambut tadi usulan dari P2EB ini. Nanti kalau sepenuhnya dilaksanakan oleh Perusda, kesiapannya bagaimana. Saya kira gitu Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya hanya sebentar aja untuk menanggapi dulu. Jadi dari Bapak dari BI, terima kasih Bapak, itu informasi yang sangat berguna sekali dan terkait dengan masalah transisi. Nah ini tadi yang menarik ya. Jadi ada koordinasi dengan lembaga lain. Memang ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Artinya transportasi tidak bisa diselesaikan sendiri. Ini harus terkait. Mari duduk bersama. Ini ideal ya forum seperti ini. Jadi kalau dari berbagai kementerian dan lembaga, dinas dan lembaga juga ada. Ini mari duduk bersama dan menyelesaikan masalah ini karena yang namanya transportasi memang tidak bisa lepas dari masalah tadi masalah tata kota dan juga masalah fiskal, kebijakan fiskal juga. Nah, pada Pak Mudrajat ini terima kasih sekali Pak, banyak pencerahan di sini dan juga masukan kepada kami ini matur sembah nuwun. Nah, ada beberapa hal yang perlu kami klarifikasi Pak. Jadi pertama adalah mohon masuk ke halaman 45. Ini terkait dengan evolusi cakupan Trans Jogja. Tadi belum saya singgung. Ini kita coba karena Pak Mudrajat nanti memasukkan menyinggung ini. Nah ini menarik untuk kita lihat bersama. Jadi kalau kita lihat sekarang ini Pak, ini kan Trans Jogja ini kan seolah-olah terpisah ya dengan non Trans Jogja itu halaman 45. Nah pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mengevolusikan ini. Jadi mengubah ini ada roadmap seolah-olah roadmap itu. Bahwa Trans Jogja itu menginkorporasi ini tadi Kopata, Aspada, Puskopkar, belum lagi nanti feedernya dan belum lagi nanti juga terkait dengan tadi betul dikatakan Pak Mudrajat kalau ada pengembangan bandara yang baru misalkan ini bagaimana mengintegrasikan ini perlu pemikiran kita bersama untuk bagaimana membuat ini terjadi tapi dengan biaya politis yang seminimum mungkin dalam artian adalah bagaimana caranya sekarang adalah membuat rekan-rekan yang sudah peran di Kopata, Aspada dan lain sebagainya ini bisa tergabung di dalam dipayungi dalam wadah yang disebut Trans Jogja itu tadi. Itu satu. Yang kedua adalah masalah pembagian trayek operator Pak. Ini memang sepakat Pak. Kami di halaman 45 kalau kita lihat itu bentuknya itu seperti ini Pak. Jadi kalau tadi load faktornya dikemukakan Pak Mudrajat itu kenapa terjadi seperti itu? Karena terjadi di halaman ini yang di bagian kiri di halaman 46. Jadi Kopata, seingat saya itu Kopata yang dulu pertama kali masuk. Mereka membuat roadnya dulu. Lalu kemudian ketika kita lihat Aspada muncul, Puskopkar muncul, ini kemudian yang terjadi adalah mereka tidak head to head, tapi kemudian menjadi rutenya itu adalah lebih melebar. Ya. Kemudian yang terakhir adalah Trans Jogja yang masuk. Ini yang paling bungsu yang masuk. Nah, tapi yang menarik adalah kalau kita lihat selain Trans Jogja ya, ini dari bus kota operator yang ada ini pasti lewat UGM Pak. Jadi boleh saja namanya apapun, tapi pasti lewat UGM. Nah, kenapa lewat UGM ya? Karena memang pasarnya di situ gitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah dimungkinkan nggak tadi kalau tadi diusulkan oleh Pak Mudrajat penataan operator itu seperti yang ada di kanan. Jadi misalkan nanti ada Trans Jogja ini ada sedikit overlap dengan Kopata ada overlap dengan Aspada dan Puskopkar, tapi harus diingat bahwa ini adalah semuanya adalah masuk di dalam koridor tadi, dalam kerangka apa yang kita sebut dengan Trans Jogja di masa depan tadi. Nah sebenarnya kalau ada by the surface maka sebenarnya Kopata, Puskopkar, Aspada pun itu tidak akan ada masalah sebenarnya karena operasi mereka akan terkompensasi. Ini satu hal yang perlu kita pikirkan dan saya mengatakan ini adalah satu tahap yang paling krusial itu adalah sebenarnya adalah masalah kelembagaan ini tadi Pak. Bagaimana mengevolusikan, memindahkan dari yang ada sekarang itu menjadi yang sistem yang ada di masa depan. Ini sangat krusial sekali. Yang ketiga itu adalah berikutnya halaman 47 itu adalah evolusi cakupan bisnis operator. Jadi kalau sekarang ini kan hanya operasional bus dan operasional bus. Tapi besok harusnya itu larinya adalah ada operasionalisasi bus, ada operasional tiket dan juga manajemen infrastruktur. Nah, kalau ini bisa diberikan maka skala bisnis dari BUMN tadi atau BUMD tadi itu akan cukup besar. Nah, terima kasih. Nah,
terkait dengan kelembagaan, memang kami harus jujur Pak, kami mengatakan mengapa kami mengusulkan UPTD masih 1-2 tahun, kemudian BUMD mungkin masih agak lama lagi, karena memang kami berangkat dari kehati-hatian di sini, karena kami tidak tahu sebenarnya bagaimana persepsi dari teman-teman di dinas dan juga di lembaga-lembaga pemangku kepentingan yang lain. Itu sebabnya kami sangat berhati-hati sekali dan kami hanya mengatakan oke, UPTD 1-2 tahun. Nah, tetapi di sini kalau misalkan memang dari rekan-rekan menginginkan ini dipercepat, wah ini alhamdulillah memang sebenarnya idealnya memang dipercepat, tetapi kami sadar bahwa memberikan proposisi yang terlalu tajam, kami takutnya adalah itu nanti bahkan yang terjadi adalah banyak penolakan. Itu sebabnya kami lakukan secara hati-hati dengan cara yang gradual begitu. Tapi kalau ini dipercepat Pak, ini saya mengatakan alhamdulillah sekali. Yang kedua adalah masalah tadi terkait dengan masalah kenapa surveinya terbatas. Memang ini ada masalah dengan waktu itu juga terkait dengan jadi survei ini kita lakukan hanya untuk melihat sebagai indikator Pak, dan itu memang kita tidak berkeinginan untuk melakukan survei yang sangat besar sekali karena memang biayanya memang tidak ada. Jadi keterbatasan di sini yang kita miliki dan kami acknowledge kami akui keterbatasan ini, dan nantinya ini akan kita cantumkan di dalam laporan kami. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah kalau untuk yang sistem 3,5 bagaimana? Kenapa di situ kami katakan 3,5? Karena ini agar kemudian orang tidak berpikir ini antara operator dengan BUMD itu adalah suatu bangunan yang terpisah, tidak menjadi empat sistem, ya, tapi menjadi 3,5 sistem. Artinya operator yang notabene mungkin otoritas yang notabene mungkin disub itu memberikan ada kontrak kerja dengan BUMD-nya nanti. Nah, lalu dari BUMD ini akan melakukan kontrak dengan operator. Nah, ini yang kita katakan sebagai sistem 3,5 tadi. Nah, apakah kemudian akan ada busway jalur khusus dan lain sebagainya? Nah, ini monggo, ini teman-teman yang di frontliner ini bapak-bapak yang di PU mungkin juga di sub ini yang jauh lebih paham apakah akan seperti itu ataukah nanti diintegrasikan juga dengan misalkan monorail ataupun juga moda-moda yang lain. Nah, ini monggo. Jadi mungkin kalau dari saya itu Bapak, dari Matur Nuwun tadi informasinya terkait dengan monocentric city, apakah nanti dimungkinkan ada network city. Nah, ini sangat bagus sekali kalau kemudian bisa diintegrasikan seperti itu. Mengenai Selamat siang Pak Rimaun. Jadi kalau kami bicara implementasinya ya Pak ya. Jadi kami dari Kementerian Keuangan ya, di Badan Kebijakan Fiskal itu sangat concern dengan apa yang sedang dikembangkan oleh Transjogja. Karena apa? Karena hal ini terkait dengan masalah klasik yaitu pendanaan. Jadi terkait dengan gerakan dari penurunan emisi gas rumah kaca itu kan memang daerah-daerah wajib untuk menyusun rencana aksi daerahnya. Nah, dari beberapa hal, dari RAD yang sudah disusun oleh 32 provinsi itu ternyata belum ada yang jalan gitu Pak. Nah, ketika kita tanya Bappenas, ketika kita tanya di provinsi masing-masing, ternyata masalahnya klasik, nggak ada anggarannya dari pusat gitu. Nah, dari situ kemudian kami berpikir gimana bisa mengakselerasi suatu skema pendanaan yang ada di luar mekanisme yang ada. Karena biasanya kan kalau kita bicara masalah penganggaran ke daerah, mekanismenya ya transfer ke daerah gitu. Cuman kalau bicara masalah penurunan emisi gas rumah kaca memang konturnya tidak sesuai kalau kita pakai mekanisme transfer ke daerah karena penganggaran hanya 1 tahun dan seterusnya. Sehingga dengan GIZ kami juga sedang berkolaborasi untuk menyelesaikan finalisasi dari skema hibah untuk APBN ke daerah terkait dengan masalah emisi. Nah, hibah ini nanti sifatnya adalah kompetitif. Jadi semua daerah masing-masing mengusulkan satu sektor yang menjadi andalan. Nah, sektor yang menjadi andalan atau quick win ini tentu terkait dengan nature dari daerah itu masing-masing. Jadi misalnya Kalimantan, Sumatera Selatan, karena nature-nya adalah land base, pasti mereka akan mengusulkan yang terkait dengan hutan dan seterusnya. Nah, yang menarik yang terkait dengan sektor transportasi itu kami dari hasil beberapa kali diskusi yang
cukup potensial untuk didanai itu dari provinsi DIY, kemudian Surabaya. Jadi kalau DIY kan memang dengan moda transportasinya ini, kemudian kalau Surabaya mereka malah sudah melangkah lebih jauh gitu, karena selain BRT mereka sudah menyiapkan untuk tram. Jadi mereka akan bangun kereta api di tengah kota, di tengah jalan gitu. Jadi hari kemarin kami juga diskusi dengan Bapeda terkait dengan masalah pendanaan. Nah, cuman yang menjadi menarik di sini, ketika kita bicara masalah benefit, khususnya ketika subsidi ini dipermasalahkan, jadi mohon untuk analisis dari tim pembahas juga, kalau bisa jangan hanya heavy untuk sektor ekonominya saja gitu. Karena apa? Karena biasanya pendekatan co-benefitnya itu lebih menarik gitu. Jadi kenapa pemerintah harus ngasih subsidi? Nah, itu lebih menarik kalau bisa kita eksplor pendekatan co-benefit. Jadi misalnya aspek sosial, kemudian aspek lingkungan, kemudian aspek budayanya itu juga bisa dijelaskan gitu. Karena di beberapa kasus kan banyak program pemerintah yang ketika hanya mengedepankan aspek ekonomi, mereka tidak menyentuh aspek sosial budayanya, akhirnya program itu gagal. Contoh kasus misalnya program rumah susun. Di Jakarta kenapa banyak rumah susun yang nggak dihuni? Meskipun harga sewanya murah gitu. Ternyata gara-gara faktor budaya di mana kita belum siap, kita tinggal diinjek-injek oleh orang lain gitu. Jadi kalau rumah susun kan diinjek orang lain. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin nanti perlu dieksplor lagi Pak, karena bagaimana acceptance dari masyarakat Jogja terhadap Trans Jogja itu sendiri seperti apa gitu. Karena perubahan dari kalau dulu kita tadi Bapak cerita, dulu kan Jogja terkenal masyarakatnya mengejar matahari ya, kalau pagi, kalau sore naik sepeda dan seterusnya. Kemudian ada perubahan sosial, budaya dan seterusnya. Nah, mereka memandang Trans Jogja ini seperti apa gitu. Karena persepsi itu kadang justru mempengaruhi behavior mereka gitu. Dan behavioral ini, aspek budaya ini kadang juga menjadi penentu gitu. Tadi Pak Rimawan sudah cerita kalau Jawa Timur budayanya ngebut kan. Nah, kalau yang di Jawa Tengah ini lebih slow, makanya pola operator hanya ngejar setoran, pola gaji yang pasti itu kan juga akan berbeda. Itu terkait juga dengan masalah budayanya gitu. Jadi ini co-benefit inilah yang mungkin juga akan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dari program itu sendiri gitu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan subsidi. Tadi ada yang cukup menarik ketika Pak Moderator menyatakan bahwa penelitian ini untuk menilai subsidi itu efektif dan efisien gitu. Nah, kalau yang efektif kami setuju. Cuman kalau yang efisien ini kami baru dengar sekali ini bagaimana subsidi yang efisien gitu. Karena dalam banyak kasus ya subsidi memang nggak efisien gitu. Di tahap awal pemerintah ngasih subsidi itu pasti nggak efisien. Karena siap untuk merugi gitu. Nah, konteks subsidi yang efisien itu seperti apa? Itu mungkin desain frame, karena ini nanti bisa dikaitkan juga dengan masalah mekanisme earmarking. Seharusnya pemerintah itu nggak perlu worry ketika harus ngasih subsidi, ketika kita kaitkan dengan potensi pendapatannya gitu. Masalahnya kan pemerintah tidak pernah mau mengungkap ini. Jadi mungkin berapa besar pajak kendaraan bermotor di Jogja itu juga perlu dilihat gitu. Karena kalau ada mekanisme earmarking, subsidi ini kan bisa diambilkan dari pajak kendaraan. Nah, masalahnya tidak ada skema ini, jadi pajak kendaraan larinya kemana, subsidi diambil dari mana, jadi nggak jelas. Akhirnya semua merasa bahwa ini bergantung gitu. Nah, menjadi menarik kalau tadi dikatakan Pak Prof. Mudrajat bahwa untuk kasus di Jabodetabek Jur itu kan dikatakan mono ya, itu memang benar gitu. Jadi ketika ada chaos di tengah kota, yang sudah trap di tengah kota nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi kalau ada banjir, ada riot, ada demo di tengah kota, itu bisa seharian mereka nggak bisa keluar dari Jakarta, nggak bisa pulang gitu. Nah, ini pola seperti ini harus, yang kedepannya juga harus dipikirkan. Karena apa? Karena banyak kasus rencana tata ruang daerah kan hanya sebatas dokumen gitu. Perencanaan kota, perencanaan sistem transportasi itu tidak terkoordinasi dengan perencanaan jalan gitu. Kami pernah diskusi dengan Kementerian Pertahanan Malaysia. Kita kan selalu bangga katanya kalau kita perang dengan Malaysia kita menang gitu. Padahal salah gitu. Karena apa? Karena sistem kota di Malaysia itu ketika terjadi perang kota itu mereka bisa disiagakan sehingga tank atau apapun itu bisa masuk. Nah, kalau kita perang kota tanknya pasti nabrak warteg dan seterusnya gitu. Artinya apa? Kedepannya memang pendekatan itu harus terkoordinasi memang idealnya ya.
Tapi karena forumnya diskusi ilmiah, memang ya kita harusnya ke sana gitu. Nah kemudian yang terakhir, mekanisme yang kita belajar dari Transjakarta ya. Jadi meskipun dengan segala keburukan dan kejelekannya, ternyata ada insight yang menarik dari Transjakarta yang diterapkan saat ini. Karena ketika kita bicara masalah transportasi harus ditanggung oleh pemerintah, itu sepertinya pendekatan yang kuno ya, pendekatan konvensional gitu. Jadi di DKI sendiri, Transjakarta sekarang justru menjalankan praktek kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi dalam hal ini adalah mereka karena di persepsi konsumen kan yang penting armada bisnya sesuai dengan yang ditargetkan gitu. Jadi misalnya load factor, kemudian masa tunggu itu 5 menit, ya 5 menit. Mereka nggak peduli apakah bisnya Kopaja, apakah bisnya Transjakarta, yang penting kan speknya sama. Nah ini yang sudah diterapkan di Transjakarta. Jadi mereka bikin bis yang terintegrasi. Jadi dari yang ujung sampai ujung mereka sudah punya sekarang. Itu yang menyediakan adalah swasta. Kemudian ada Kopaja yang memang disetting bisa masuk dengan spek Transjakarta. Jadi dia bikin 3 pintu. Pintu yang kiri 2 itu kalau dia tetap jalur umum. Begitu dia masuk ke busway, dia bikin pintu yang kanan ini setinggi Transjakarta. Dan sistem tiketingnya sudah terpadu. Kita bisa beli tiket untuk bis itu di tempat shelternya busway. Cuman memang harganya mesti lebih mahal karena dia bisa akses ke jalur umum. Nah mungkin ini juga perlu ditiru juga mekanisme ini, karena kalau di konsumen sih yang penting bisnya banyak gitulah. Apakah mereknya A, B, C kan nggak masalah gitu. Mungkin itu Pak Rimawan, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Moderator dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore untuk Pak Rimawan di Hiroshima di sana. Ya, baik. Jadi untuk respon kami terhadap riset ini, pertama adalah saya coba untuk singkat saja. Kami setuju jika kemudian PAD atau pendapatan asli daerah itu bukan merupakan satu-satunya indikator utama bagi kinerja angkutan umum. Karena saya sering melihat misalnya untuk teman-teman dinas PU misalnya, kalau misalnya mereka mau bangun jalan tidak pernah kemudian diikuti dengan pertanyaan, terus kalau bikin jalan sekian kilometer, PAD-nya mau jadi berapa tuh nggak pernah gitu loh. Karena memang juga tidak mungkin orang itu ketika mau lewat jalan dipajekin. Ini beda dengan angkutan umum. Dan transportasi itu juga sebenarnya merupakan satu rumpun dengan infrastruktur. Nah permasalahan di Indonesia adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum itu masih terlalu rendah. 2005 tadi ketika yang ditampilkan oleh Profesor Mudrajat adalah penelitian dari Profesor Munawar yang sayangnya belum hadir di sini. Itu sekitar load faktornya atau tingkat keterisian cuma 27%, sehingga orang itu lebih cenderung naik angkutan umum. Dan setelah 8 tahun setelah survei itu pun pasti sekarang load faktornya juga masih rendah karena terbukti dengan tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor yang sampai 6.000 itu terlalu besar untuk ukuran Yogyakarta. Jadi di sini sangat penting sekali intervensi dari pemerintah terhadap reformasi layanan transportasi umum untuk meningkatkan kepercayaan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua, untuk indikan kinerja yang tadi diusulkan ada keamanan, kehandalan, dan lain-lain, itu juga kami rencanakan untuk masuk ke dalam rancangan standar pelayanan minimal Trans Jogja periode mendatang. Dalam waktu dekat mungkin kami juga sama-sama dengan teman-teman dari GZ Sutip untuk menginisiasi itu. Ditambah lagi satu indikan adalah keterjangkauan. Nah, keterjangkauan ini juga bukan sekedar jangkauan trayek, tapi juga akses tiketing yang faktanya selama ini belum terjangkau oleh mayoritas customer kami. Data CDIA tahun 2011 menunjukkan bahwa 60% pengguna layanan Trans Jogja itu berasal dari suburban Yogyakarta. Jadi bukan warga kota Yogyakarta, tapi di sekelilingnya hinterlandnya. Yang ini relatif belum terjangkau misalnya untuk jangkauan tiket elektronik dari perbankan. Padahal itu yang sekarang sedang gencar kami kampanyekan untuk membalik rasio pendapatan kami yang dominan tunai menjadi non-tunai atau cashless. Kemudian 3 untuk perbaikan manajemen layanan seperti tata kelola dan wacana tentang otomasi layanan ini memang perlu sekali sinkronisasi kebijakan di tingkatan eksekutif dan juga
legislatif. Nah, ini sejalan dengan informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Arief dari Bank Indonesia bahwa Gubernur ingin ada kajian transportasi. Sebenarnya kita kajian sudah banyak sebenarnya. Cuman masalahnya kan kadang-kadang secara umum ya di Indonesia namanya kajian itu begitu selesai seringkali hanya menjadi sebuah arsip kebijakan yang ditengok jika perlu, atau kalaupun nggak perlu ya sudah, itu hanya akan menjadi arsip bahan pustaka saja di perpustakaan dan mungkin untuk bahan pelaporan SPJ misalnya. Nah, ini yang perlu dihindari. Untuk menghindari hal seperti itu makanya perlu hasil kajian ini diformalkan menjadi sebuah isu kebijakan sehingga kemudian bisa dimasuk menjadi bahan mentah bagi kebijakan publik itu sendiri untuk peningkatan transportasi. Tanggapan saya itu dulu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari PT AMI, ini yang saya akan paparkan adalah yang selama ini sudah kami jalankan dan kemudian apa-apa saja yang kami akan rencanakan, termasuk juga di dalamnya nanti kita minta ada seperti tadi yang disampaikan, nanti akan ada koordinasi dan ada percepatan, itu pasti akan kita sambut dengan baik. Kenapa? Karena kalau melihat dari sejarah memang jatuhnya Trans Jogja itu ke PT AMI itu melalui perjalanan yang panjang ya Pak. Waktu itu banyak kepentingan di sana itu pasti. Itu. Tapi yang jelas sekarang itu ketika kita melihat secara strategis itu untuk sekarang BUMD yang menurut BPK itu yang paling memungkinkan untuk menjalankan itu adalah PT AMI dibandingkan dengan BPD dan BUMD yang lain. Kemudian mau tidak mau maka DPRD pun harus menerima pada saat itu. Pro dan kontra masih terasa sampai sekarang ketika sekarang kita sedang membahas beberapa perubahan di Perda kita ya. Jadi ada pansus kita di Perda itu ada beberapa. Yang jelas intinya kalau dari DPRD itu pasti akan menanyakan kepada kami PT AMI itu, Anda siap nggak? Satu, kan gitu. Sebenarnya intinya itu. Yang kedua, apakah Anda betul-betul bisa dipercaya nantinya? Sebenarnya intinya itu yang saya tangkap gitu. Akhirnya kami ini BUMD selama ini di mana-mana kalau yang kita tangkap BUMD itu sulit untuk dipercaya. Gitu. Itulah yang akan kita rubah. Pada waktu kemarin di Pansus kita sudah sampaikan, beberkan. Jadi ketika ada perda yang memberi modal kerja kepada kita berupa barang sekian miliar, yang bernilai sekian miliar itu ya, barang berupa bus yang kemudian bernilai sekian miliar plus uang untuk modal kerja, yang gitu ya, untuk kita itu yang harusnya keluar pada tahun 2012. Bahkan sampai sekarang pun kan juga belum keluar sehingga harus ada perubahan perda dan seterusnya. Sedangkan waktu itu yang diharapkan dari PT AMI ya seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Mut, gimana caranya gitu mobil itu, bis-bis itu bisa jalan. Wes akan piye carane kowe AMI itu bismu kan gitu. Ini sekarang tuh kita harus menjalankan fungsi pelayanannya itu dengan benar kan gitu. Anda lah yang diharapkan, Anda yang dapat bisnya. Akhirnya yaitu MPC itu piye carane kan itu waktu itu akhirnya kami bisa menjalankan itu dan sekarang juga ketika ditanya oleh DPRD, kami waktu itu ditanya oleh DPRD, sebenarnya Anda sudah mengeluarkan berapa sih kan itu. Dana yang akan digelontorkan sekitar 700-an waktu itu dan akhirnya kami terus terang yang sudah kita keluarkan itu hanya 400 pun nggak nyampe. Kenapa kita harus sampaikan seperti itu? Walaupun kita bilang waktu itu, kita memang tidak harus mempertanggungjawabkan kinerja kita kepada DPRD karena kita itu PT. Tetapi karena ini urusannya adalah pelayanan publik dan kita ingin supaya bisa dipercaya, maka sekarang sudah saya belakkan semuanya dan itu semoga itu menjadi langkah awal bagi kami bahwa ini saatnya bagi kami, ini langkah awal bagaimana caranya apapun karena kami mengemban dua amanat itu. Satu sisi berapa PAD yang akan Anda berikan kepada daerah kan gitu kan, satu sisi itu, kemudian satu sisi yang lain bahwa Anda itu adalah agen daerah kan gitu. Pelayanan publik itu ya siapa lagi yang bisa menjalankan kalau bukan Anda. Akhirnya ya
dalam forum ini, saya sebagai Direktur Utama PT Anindya Internasional, BUMD Provinsi DIY, menyatakan bahwa kita akan siap dan harus siap untuk menerima itu, apapun nanti bentuknya, dan kita siap untuk transparansi. Itu saja. Terima kasih, dan saya mohon supaya kita PT AMI bisa disupport, karena transparansi ini yang sangat kita kuatkan sekarang. Satu, kemudian kok ini ya, kebetulan kita motonya itu mirip dengan itu tadi ya, kita motonya sekarang tuh PT AMI itu sustainable business prosperity, karena yang kita tangkap selama ini BUMD itu kurang memikirkan tentang bisnis yang berkelanjutan itu, cuman caplok kemudian dia. Sejauh ini yang kita tangkap kan seperti itu ya. Sudah, kita sudah akan mulai dengan sesuatu yang baru seperti itu. Semoga nanti kita bisa bersinergi, dan itulah yang kita harapkan. Apalagi yang bisa kita lakukan kalau bukan pada saat ini, karena kita punya BIS kan itu, kita punya kesempatan dan itu. Tinggal kita sekarang kan langkah-langkahnya gimana, itu yang perlu banyak sekali pasti yang kita butuhkan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kami juga sudah mengundang PT JTT, tapi kurang tahu, sepertinya tidak ada konfirmasi dari pihak PT JTT. Mungkin kami butuh informasi lagi dari PT AMI, Bu. Saat ini existingnya seperti apa sih PT AMI ini, posisinya dalam operator, misalnya berapa bis yang dijalankan, kemudian seperti apa kontraknya dengan UPTD Trans Jogja, dan kami mohon informasinya, Pak. Baik. Jadi yang sudah berjalan selama ini Trans Jogja itu yang beroperasi sejumlah 54 bis. Kemudian muncul perda 54 dulu, Pak. Ya, dari perda yang ya asalnya itu 74 kemudian 54 atau bagaimana saya lupa ininya, prosesnya yang jelas. Yang jalan baru 54. Dari 54 itu yang 20 itu milik PT AMI. Kemudian perda yang terakhir itu ada perubahan dari yang 54 menjadi 74 itu di tahun 2014, yang 20 itu adalah tambahan milik PT JTT. Bagaimana kerjasama kami dengan PT JTT? Jadi kami itu menyewakan bus kepada PT JTT, dan PT JTT itu adalah operator Trans Jogja satu-satunya sekarang gitu. Nah, di dalam perjanjian itu memang ada beberapa yang nanti pasti perlu dirubah. Ada kesulitan kita, ini sekalian saya sampaikan ya Pak ya. Kesulitan kita itu ketika kita mau mengontrol bis kita sendiri, kan gitu. Karena di dalam perjanjian kita pun tidak ada mekanisme pengontrolan di sana yang termuat di sana. Jadi kita tuh mau ngontrol tuh nyolong-nyolong, Pak, gitu. Dan kita hanya mengandalkan data dari Dinas Perhubungan. Karena memang beliaulah yang pengontrol yang selama ini yang terlibat ya di dalamnya gitu. Jadi kita tidak tahu piye nasibnya bis itu gitu loh. Karena kita masuk ke bengkel pun juga selalu dicurigai kan gitu dah. Itu yang saya sampaikan adalah kenyataan di lapangan gitu loh. Nah, itu kenyataannya sekarang seperti itu, dan mereka PT JTT itu membayar kita itu berdasarkan kilometer. Per kilometernya itu berapa ya, Pak ya? Saya lupa. Ada. Ya, oh ya, kalau BOK ya 5.000 sekian. Kalau per kilometer kalau nggak salah 600 rupiah kalau nggak salah gitu. Ya, sekitar 600-an ya. Sekitar 600 rupiah per kilometer itu sebagai harga sewa. Dari 20 asalnya itu yang 2 itu adalah cadangan, dan sekarang sudah jalan semuanya yang 20 itu. Dan kita setiap bulan itu ada pendapatan sekitar 100 jutaan dari sana. Tetapi ada potongan di dalamnya karena untuk mengoperasikan waktu awal itu kan kita butuh dana, dan kita kemudian minta kepada JTT gimana caranya, yang penting jalan dulu kan gitu. Nanti kita hitung-hitungannya di akhir, dan itu sudah berlangsung. Gitu saja. Terima kasih. Selamat siang. Mungkin saya berdiri aja supaya bisa dilihat ya dari mana-mana. Halo Pak Rimawan. Ya, enggak. Oke. Ini poin saya sebetulnya saya ingin singkat saja, karena saya rasa perlu meluruskan sedikit fakta yang ada sebagai best practice gitu ya. Ini kami dari GIZ beberapa tahun yang lalu pernah mengadakan studi subsidi biaya operasional
dari banyak sistem angkutan umum di dunia. Nah, ini adalah tabel rangkuman yang nanti kalian juga bisa dapat kalau minta dari kami atau minta dari panitia. Memperlihatkan, saya agak kecil ya, tapi ini memperlihatkan besar kota dan daftar kota di dunia gitu. Mulai dari yang paling atas itu adalah Australia, mulai dari A, alfabetis ya. Nah, ini lebih besar lagi. Nah, kalau kita turun ke bawah, atau kita naik dulu ke atas, nah kita lihat di sini Australia atau Argentina. Itu kita bisa melihat di sini tingkat operating cost-nya, subsidi biaya operasionalnya. Jadi misalnya kota Brisbane 50%, Hobart 47%, Sydney 40% dan seterusnya. Jadi relatif tinggi. Jadi memang banyak kota-kota di dunia yang disubsidi. Nah, kalau kita turun ke misalnya Inggris gitu, England, UK, nah itu tingkat subsidinya sudah menurun. Di Inggris Birmingham 0%, Edinburgh 0% juga, Glasgow 0%, Leeds agak naik 12%. Nah, itu kontras sekali begitu ya. Ada kota-kota di dunia yang juga tidak disubsidi angkutan umumnya. Nah, kalau kita lihat Amerika, negara kapitalis, enggak, itu besar sekali. Boston 67%, Buffalo 69% sampai 70%, dan lain pada negara kapitalis itu. Tapi mereka mensubsidi angkutan umum besar sekali. Nah, ini kalau kita ngelihat dari prinsipnya, sebetulnya itu tergantung dengan negara mana. Kalau kita lihat konklusinya, di bawah sini itu ada konklusi, ya, subsidi-subsidi yang tinggi itu bisa ditemukan di negara-negara miskin seperti Ukraine atau Odessa atau Porto, atau di negara yang kaya kayak di Amerika, di Detroit, atau di Roma, Italia, di Luxembourg, itu mereka punya subsidi yang tinggi. Juga di Jepang, di Kobe ya. Tapi juga subsidi rendah atau nol subsidi itu bisa ditemukan di banyak negara juga, di negara miskin, di negara lower middle income, higher middle income, atau negara kaya pun ada kayak Hong Kong, Tokyo, Singapura, dan UK, Birmingham yang tadi. Jadi kesimpulannya adalah yang kita dapat sini itu tergantung pilihan kita, mau subsidi atau tidak subsidi. Tergantung filosofi apa yang mau kita jalankan gitu. Tapi harus kita jalankan apapun ininya. Nah, itu mungkin yang jadi konklusi. Nah, dari sini kalau kita berangkat ke halaman berikutnya, kita lihat sistem kereta. Ini adalah sistem kereta. Ini bukan dari GIZ tabelnya ya, tapi cukup baru, ini ditampilkan di Australia di awal tahun ini. Mungkin bisa agak mundur. Tabel tadi naik, lebih ya. Tabel sebelumnya. Nah, ini tabel menunjukkan sistem kereta di berbagai negara, kota-kota dunia, dari New York, London, Paris, Tokyo, Singapura, sampai ke Santiago di Chile. Nah, di sini memperlihatkan tingkat subsidi sistem kereta tersebut ya. Di sini ada yang disebutannya namanya ratio of operating revenues and operating expenses. Nah, itu di sini tingkat subsidinya juga berbeda-beda. Ada yang 50% ya, tapi ada yang di atas 1. Jadi artinya pendapatan mereka lebih tinggi dari biaya operasi mereka. Gitu. Kalau biaya investasi di kereta itu selalu nggak bisa ditutupi ya. Maksudnya nggak bisa ditutupi dari pendapatan tiket, itu nggak pernah ada. Tapi kita kan infrastruktur kereta itu kita harapkan bisa dipakai untuk 100 tahun atau bahkan lebih kayak gitu. Jadi tergantung perhitungannya gimana. Nah, tapi kalau kita lihat di Bangkok pun itu di Skytrain sana itu operatingnya sudah cukup tinggi, maksudnya tingkat penutupan dari pendapatan. Dan ada juga di sini fare box ratio, penutupan pendapatan dari tiket, karena operator itu juga bisa menutupi pendapatannya dari upaya yang lain, kayak misalnya iklan dan lain-lain. Nah, dari sini kita bisa lihat sebetulnya itu juga di sistem kereta pun bisa disubsidi dan bisa tidak disubsidi. Nah, di sini tergantung pilihannya gimana. Tetapi yang paling penting poinnya adalah saya di sini mau mengkaitkan, kalau kita bandingkan misalnya kinerja finansial yang ini dengan kinerja layanannya, itu kaitannya erat sekali. Ya, kalau di Eropa misalnya, di Eropa ini dulu sistemnya disubsidi semua, bahkan dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah. Nah, tapi di sana sekarang sudah mulai berubah, mereka sudah banyak melakukan namanya quality licensing, quality tendering. Nah, nanti
saya akan memperlihatkan di kota Frankfurt sebagai salah satu contoh sukses di mana mereka bisa menghapus subsidi bis gitu, dari dulu disubsidi dari subsidi bis. Nah, tapi kalau kita lihat Amerika, negara kapitalis, mereka masih mempertahankan sistem subsidi tersebut. Angkutan umum di sana masih dimiliki oleh negara atau kota ya, atau authority, dan masih dioperasikan oleh authority. Mereka nggak mau mereformasi kayak di Eropa gitu, karena unionnya kuat sekali, itu hambatannya di situ. Nah, tapi kalau di Eropa sudah ada berubah. Halaman berikutnya mungkin ya. Nah, di Eropa ini salah satunya contoh dari Frankfurt yang barusan kita GZ bersama rekan-rekan sempat mengunjung di sana, memperlihatkan jaringan bis di Frankfurt di sini. Nah, ini satu kota dioperasikan oleh beberapa operator, dan operator-operator ini semuanya dimanage oleh satu BUMD yang dibentuk khusus untuk mengefisienkan angkutan umum di sana. Kemudian ya, ini struktur BUMD-nya ya, juga 3 lapis atau 3,5 lapis yang seperti Pak Rimawan bilang. Jadi ada regulator, political level itu kotanya sendiri, yang di sini itu yang direpresentasikan oleh kayak di sub gitu. Tapi ada yang executive level ini yang BUMD, jadi betul-betul menjalankan fungsi manajemen. Sedangkan fungsi perencanaan strategis dan fungsi political direction itu ada di regulatornya tetap. Dan fungsi dan pengoperasiannya sendiri itu dikontrakkan keluar melalui perusahaan-perusahaan swasta yang ada, dan seringkali terjadi di Frankfurt atau di kota manapun itu perusahaan dari luar negeri yang beroperasi di situ, dari Swedia atau dari Prancis. Jadi tergantung mana yang menang tender yang betul-betul bisa di sana tendernya itu berdasarkan kualitas, jadi yang bisa menyediakan kualitas yang lebih baik begitu. Nah, halaman berikutnya, untuk tender itu ditetapkan suatu SPM, standar pelayanan minimal, yang kita juga di Jogja ini sedang usahakan ya bersama rekan kita di sub. Nah, di sini adalah contoh SPM dari Frankfurt untuk hari-hari misalnya Monday to Friday, peak hour of peak hour, gimana headway-nya. Juga untuk hari Sabtu dan hari Minggu itu beda-beda ditetapkan ini. Nah, ininya sama, tapi kualitas yang lainnya misalnya bisnya, kualitas bisnya, kenyamanannya, dan lain-lain itu yang ditenderkan. Hasilnya, halaman berikutnya mungkin, hasilnya adalah cukup memuaskan gitu. Jadi di sini bisa dilihat dari satisfaction survey kepada customer, kalau kepuasan mereka itu menaik dari tahun ke tahun, dari 2003, 2004, 2005, sampai 2007 itu naik terus. Nah, ini mereka survei terus, mereka pantau, sayang kita nggak dapat data terbarunya ya. Gimana, tetapi maksudnya di satu sisi mereka berhasil gitu menolkan subsidi angkutan bis di sana, di satu sisi, di sisi lain tetap meningkatkan kinerjanya. Nah, tetapi kalau kita lihat dari contoh keseluruhan itu adalah korelasi yang kuat antara kinerja finansial dengan tingkat layanan yang ada. Kayak gitu. Memang agak kurang intuitif. Tapi kalau kita lihat dari data yang ada itu menunjukkan ke arah ke sini. Nah, kenapa begitu? Mungkin dari para pebisnis itu cukup melihat ya, karena mereka kalau itu diupayakan secara komersil, mereka akan lebih bisa responsif terhadap demand, lebih bisa menyediakan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu. Nah, di sini mereka mencoba memetakan customer mereka yang gimana berikutnya, bermacam-macam. Ada yang ingin, ada yang misalnya yang single, ada yang ingin disupiri dan lain-lain. Nah, itu mereka punya macam-macam dan berusaha memenuhi itu. Nah, saya rasa kembali ke diskusi kita tadi yang sebetulnya sudah mendarat, dan ini itu gimana pun juga di Jogja ini kami sangat optimis sekali sebetulnya, dan mudah-mudahan Jogja itu bisa mengambil keputusan, apapun keputusan yang diambil ya enggak, itu saya yakin akan menjadi langkah maju kalau memperhatikan prinsip-prinsip sustainabilitas tadi. Sustainabilitas bukan hanya customer ya, tapi juga finansial dan lingkungan hidup, ini disebutkan tadi juga, dan juga sosialnya, budayanya. Nah, dan kami dari GZ siap membantu gitu. Kami juga siap membantu lagi sesuai dengan amanat Pak Sekda untuk Ibu Diah dan rekan-rekannya untuk mendampingi dan mengadakan kalau memang itu adalah jalan yang diambil oleh tingkat politis begitu. Nah, ini sebetulnya keputusan yang kami tunggu
sampai sekarang adanya keputusan ini mau kemana kita, mau ke UPTD tetap seperti sekarang, UPTD BLU atau BUMD, BUMD lama atau baru, kita masih ada di ambang pintu dan kami dari DKIS sayangnya masih menanti-nanti gitu. Mudah-mudahan ada keputusan yang lebih jelas. Begitu dulu mungkin ini bisa saya tutup. Terima kasih.